Dominus vobiscum. Kadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku,
Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang, dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya melalui radio Gajah Mada 102.4 FM, radionya orang Semarang, Mosi-Mosi. Mimbar agama Katolik ini juga saya bagikan sebagai renungan harian melalui akun YouTube Alois Budi Purnomo TV. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ketiga. Mari kita persatukan hati kita di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Yohanes bab 21 ayat 1-9. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
bintang. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Lindungilah kami selalu dan jauhkanlah dan bebaskanlah dari kejahatan kuasa setan. Maria Assumpta, Ratu surga mulia, buah sulung penebus. Bunda Maria Assumpta, doakanlah kami anakmu. Terimalah hormat serta pujian kami. Semoga kami turut bahagia dalam surga. Mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Cukup panjang, tetapi pada intinya kita diajak berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang bangkit dengan kemuliaannya tetap memberikan kepercayaan kepada para rasul untuk menggembalakan kawanan dombanya. Dan itu disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Simon Petrus. Suasana diberikan sesudah mereka diberi sarapan berupa ikan dan roti, dan sesudah sarapan itulah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu keputusan yang penting, menegaskan kembali disposisi Petrus yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai sang batu karang. Di atas batu karang itu, aku akan mendirikan gerejaku. Itu sabda Yesus Kristus kepada Simon Petrus. Dan kali ini, sabda itu diteguhkan dengan perutusan, gembalakanlah domba-dombaku. Ada kasih pastoral, tetapi kasih pastoral itu dilandasi dengan kasih personal. Kasih personal kepada Yesus. Maka Tuhan kita Yesus Kristus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan diberikan kepada Simon oleh Yesus,
Dan Simon Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Memang pertanyaan yang ketiga membuat Simon sedih. Bisa jadi dia ingat akan penyangkalan-penyangkalan 3 kali yang dibuat oleh Simon kepada Yesus, justru di saat Tuhan kita Yesus Kristus sedang bergumul dengan penderitaan menghadapi maut. Simon Petrus berkhianat. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, 3 kali pertanyaan Yesus kepada Simon mengingatkan 3 kali penyangkalan Simon terhadap Yesus, tapi juga mengingatkan kita dalam Injil Yohanes ketika Yesus ditangkap di taman, ketika mereka mau menangkap Yesus di taman saat Yesus sedang berdoa sesudah perjamuan malam terakhir. 3 kali juga Yesus menyatakan jati dirinya sebagai akulah dia. Akulah dia mengingatkan kita pada sabda Allah dalam kitab Kejadian ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, akulah dia. Dan Tuhan kita Yesus Kristus 3 kali menyatakan akulah dia saat banyak orang, sekitar 500-an prajurit bersama Yudas yang datang ke taman itu untuk menangkap Yesus. Dan Tuhan kita Yesus Kristus bertanya, "Siapa yang kau cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus dengan wibawanya menjawab, "Akulah dia." 3 kali pernyataan akulah dia. Petrus menyangkal dengan kalimat bukan aku. Penyangkalan ketika diketahui bahwa dia bersama Yesus, bukankah engkau muridnya? Dan Petrus menjawab, bukan, aku tidak mengenal dia, sampai 3 kali. Antara akulah dia, bukan aku, dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan, apakah engkau mengasihi aku? Allah adalah kasih. Dalam Injil Yohanes ditegaskan, kita diajak untuk menerima kasih itu. Kalau kita menolak kasih itu, lalu kita tanpa Allah. Penyangkalan akan kasih membuat kita lepas dari Allah. Selemah apapun kita dipanggil untuk terus mengasihi Allah dalam Yesus Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Kasih personal kepada Kristus. Dan ketika kita mengatakan, ya aku mengasihi engkau, Tuhan memberikan kasih pastoral, perutusan, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mengasihi Kristus dan bukan menyangkalnya, mengasihi Kristus dengan cara menggembalakan kawanan domba kita, dalam arti kita saling mengasihi satu terhadap yang lain. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih Petrus, kendati kelemahan dan kerapuhannya. Dalam Yesus Kristus Engkau tetap memanggilnya menjadi pemimpin dan gembala untuk kawanan umat-Mu. Semoga kami dapat senantiasa saling menggembalakan satu sama lain dalam kasih kepada Kristus dan kepada sesama, juga kepada alam semesta ini. Berkatilah para mitra yang saat ini sedang sakit, Kau sembuhkan dari sakit penyakitnya. Yang sedang lemah Kau kuatkan, yang ragu-ragu Kau mantapkan. Engkau memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Kau berkati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang masa. Amin. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Moshi moshi.
Maria, Engkau penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah Engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Penuh rahmat, Tuhan selalu besertamu. Terpujilah Engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami selalu, doakanlah kami selalu, sampai kami mati. Amin. Kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam